bersuami, kamu masih perawan, kamu pasti punya apa? Anak. Kemudian Maria itu bingung kan, dia tanya, karena kalaupun zaman sekarang kan nggak ada masuk akal kalau ada orang hamil kalau belum menikah, ya nggak sih? Ya kalau ada yang pacaran sembarangan juga hamil sih. Nanti kalau udah hamil bilangnya kandungan dari Roh Kudus, itu kan gila ya. Di sini nggak ada ya? Aman kan? Oke. Tapi kalau ada nipu-nipu urusan dengan Tuhan. Tapi gini, ceritanya kita ngerti bahwa memang pekerjaan Tuhan itu kadang tidak masuk di akal kita. Kenapa? Karena mau ukur secara medis pun orang kalau belum menikah otomatis belum bisa punya anak. Dia hanya bisa punya anak kalau dia sudah berkeluarga. Nah, singkat cerita, Maria ini kemudian punya kandungan dan dia ketemu saudaranya namanya Elizabeth. Singkat cerita, apa yang tadi kita baca itu merupakan nyanyian atau pujian Maria terhadap Tuhan karena Tuhan melakukan hal yang luar biasa kepadanya. Makanya di ayat 4, 6, dan 47 tadi kata-katanya bilang begini, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Itulah jadi tema kita di sini. Boleh baca bersama-sama yang atas ini? Siap ya? 1, 2, 3. Jiwaku dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Itu tema kita. Dan kemudian dikasih subtemanya, Natal membawa kegembiraan, damai, dan pengharapan. Gembira, damai, pengharapan. Dalam memasuki pesta demokrasi Indonesia tahun 2024 ya, ntar lagi pemilu ya. Saya mau tanya, siapa di sini yang pengen punya damai? Yang mau punya pengharapan? Apalagi satunya? Kegembiraan. Terus kalau yang nggak angkat tangan maunya apa? Tidak suka saya khotbah, saya pulang nih. Semua mau nggak? Nah, nanti sebelum saya cerita apa alasan Maria bisa memuji Tuhan begitu, saya mau bercerita sedikit. Hari Sabtu kemarin, tepat hari Sabtu yang lalu, salah satu perusahaan developer rumah di Batam ini mengundang saya untuk khotbah di tempat mereka. Dan biasanya itu acara Natal itu bikin di kantor, tapi kali ini bukan di kantor. Mereka minta kita mengunjungi salah satu yayasan yang ada di Piayu. Di pikiran saya, mengunjungi yayasan pasti panti asuhan. Tapi kali ini bukan panti asuhan. Nama yayasannya Tali Takut. Kayaknya ada yang tahu, kalau nggak tahu saya kasih tahu. Itu yayasan untuk orang ODGJ. Tahu apa itu? Orang dengan gangguan jiwa. Tibalah acara khotbah. Saya kemudian berkhotbah dan saya bilang begini, Yesus datang membawa damai. Tiba-tiba salah satu ODGJ ini teriak dari dalam selnya. Dia bilang apa? Kami tidak butuh damai. Terus saya bilang Yesus datang bawa damai. Dia bilang lagi, saya tidak butuh damai. Bayangin, saya ngomong apa, dia juga ngomongnya begitu. Aduh, begitu kacau. Terus saya berdoa, Tuhan berikanlah pertolongan. Lagi-lagi dia kendor selnya, dia bilang kami tidak butuh pertolongan. Jadi waktu ibadah, tamu yang dari undangan itu duduk di sebelah kiri. Kemudian mereka yang sudah lumayan sembuh, yang ODGJ ini, mereka juga beberapa ikut ibadah. Tetapi yang belum sembuh total, yang artinya masih error banget, itu dikasih di sel. Tapi selnya terbuka, jadi mereka bisa ikut ibadah. Kira-kira menurut Bapak Ibu waktu saya khotbah, ODGJ itu nangkap firman Tuhan nggak? Hah? Nangkap. Yang lain kemungkinan besar ada yang nangkap, ada yang tidak. Kenapa? Karena dia
Gila, ya kan? Betul gak sih? Tapi tahu gak sih Bapak Ibu? Kadang kita yang orang normal ini pun nggak dengerin khotbah. Di sini nggak ada begitu ya? Amin. Pastikan bahwa coba nengok, colek orang kiri kanan, bilang kamu bukan salah satu dari ODGJ itu. Setuju nih, setuju nih. Saya tanya Bapak Gembala, saya bilang waktu saya berkhotbah berapa menit? Dia bilang antara 30 sampai 45 menit. Saya hanya cuma pakai 30 menit. Tapi kalau bisa saudara bersikap jangan seperti OD. Amin, setuju mau dengerin? Kita mulai. Alasan pertama kenapa Maria ini memuji Tuhan, itu karena Maria mengalami bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupannya. Bilang sama-sama, Tuhan itu berkuasa. Oke, mari saya jelaskan. Kita baca dulu di ayat 48, ayat 49, dan ayat 50 dan 51. Dikatakan begini, ayat 48. Sebab ia yang dimaksudkan di sini adalah Allah telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Ayat 50, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. 51, Ia memperlihatkan kuasanya